Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa generasi milenial yang diberkahi Allah. Jumpa lagi bersama saya, Guru Bahasa Indonesia, Ibu Risa Rahayu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak, dalam situasi pandemi seperti ini yang belum berlalu, kalian harus menjaga kesehatan dengan baik dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun itu dilakukan secara daring. Hari ini Ibu akan memberikan materi pada kelas 10 yaitu teks laporan hasil observasi. Yang akan kalian pelajari di dalam pertemuan ini adalah yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua, sifat teks laporan hasil observasi, yang ketiga, fungsi teks laporan hasil observasi, dan yang keempat, struktur teks laporan hasil observasi. Ibu akan memberikan contoh teks laporan hasil observasi dengan judul wayang, kalian cermati dan kalian simak dengan baik. Kemudian kalian simpulkan apa pengertian teks laporan hasil observasi itu, bagaimana sifatnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana struktur teks laporan hasil observasi. Jadi apabila kalian hendak membuat teks laporan hasil observasi, dasar-dasar pengetahuan ini kalian sudah memahaminya dan kalian bisa membuat teks laporan hasil observasi dengan tepat. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di Jawa Timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjelasan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit terbuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pedalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit, akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket.
Dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Teks laporan hasil observasi dengan judul wayang ini diambil dengan beberapa penyesuaian dari https://istiqomah-malki.blogspot.co.id. Nah, sekarang kita bahas. Kalian sudah mencermati dan menyimak dengan baik tentang contoh laporan hasil observasi. Perhatikan, teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan fakta-fakta dari hasil pengamatan. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi atau fakta dan bukan imajinasi. Jadi inilah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Bagaimana sifat teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat informatif. Jadi dia hanya menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan sebuah fakta. Yang kedua bersifat komunikatif. Yang ketiga bersifat objektif. Bersifat objektif di sini karena mengarah pada objek tertentu yang menjadi dasar dari sebuah observasi. Dalam hal ini yang terjadi dalam contoh teks laporan hasil observasi tadi, objeknya adalah wayang. Informasi yang disampaikan di situ adalah tentang wayang. Berikutnya, apa sih fungsi laporan hasil observasi itu? Fungsi yang pertama adalah memberikan informasi, menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan dari suatu pengamatan. Dari contoh teks laporan hasil observasi tadi, karena yang diamati, objek yang diamati adalah wayang, maka yang diinformasikan di situ adalah tentang wayang. Yang kedua, alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Jadi apabila hendak bisa teks laporan hasil observasi ini bisa dipakai sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Misalnya hendak mendokumentasikan atau membuat sebuah laporan tentang dampak limbah pabrik X terhadap pencemaran udara di sekitarnya. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan sebuah pengamatan, melakukan sebuah observasi, kemudian membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, struktur teks laporan hasil observasi. Bagaimana struktur teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, menjelaskan deskripsi manfaat. Kita analisis bersama contoh teks laporan hasil observasi dengan judul wayang. Mana bagian strukturnya? Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Dalam contoh teks laporan hasil observasi wayang tadi ada di dalam paragraf 1. Dalam paragraf 1 di teks laporan hasil observasi itu dia mendefinisikan wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia.
UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, ini adalah bagian pernyataan umum. Berikutnya adalah deskripsi bagian. Berisi apa deskripsi bagian? Deskripsi bagian itu menguraikan hal umum tentang objek yang dikaji dan penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Contoh dalam paragraf yang ada di dalam teks laporan hasil observasi tadi ada di dalam paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Di situ paragraf 2 sampai paragraf 6 menjelaskan tentang objek yang dikaji yaitu wayang. Penjelasan secara detail berdasarkan atas bagian-bagiannya. Struktur yang terakhir dari teks laporan hasil observasi adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu berisi apa? Berisi manfaat atau fungsi objek yang dijabarkan dalam teks laporan hasil observasi tersebut di dalam kehidupan. Contoh dalam paragraf adalah paragraf ke-7 dalam teks wayang yang ada di dalam contoh itu. Contohnya ini, pada paragraf terakhir, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, anak-anak, demikianlah materi teks laporan hasil observasi kita kali ini. Jangan lupa kalian harus mengisi daftar hadir di link yang sudah saya sampaikan dan kemudian menjawab pertanyaan atau tugas-tugas yang telah Ibu sampaikan lewat link dan lewat grup WA kelas. Demikian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.